Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pelajar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang kurva keseimbangan harga atau equilibrium price curve. Pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana mekanisme penjual dan pembeli atau permintaan dan penawaran terhadap pembentukan harga dan kuantitas sebuah produk. Di video kali ini kita menunjukkan bagaimana interaksi penawaran dan permintaan menciptakan harga. Oke, kita mulai. Harga keseimbangan atau equilibrium price adalah ketika banyaknya produk yang diminta atau demand adalah sama dengan banyaknya produk yang ditawarkan atau supply. Baik, kita lihat grafiknya. Dan ini yang disebut dengan keseimbangan kuantitas barang. Jadi equilibrium price adalah titik di mana harga menjadi stabil karena pada harga lain apapun ada kekuatan yang dimainkan yang mendorong harga menuju harga equilibrium. Mengapa? Oke, kita pahami cara kerjanya, bahwa dalam jual beli pembeli tidaklah bersaing dengan penjual, tetapi pembeli bersaing dengan sesama pembeli. Ya, seorang pembeli sebuah barang menawar dengan harga lebih tinggi daripada pembeli lain, dan penjual bersaing dengan penjual lain, di mana seorang penjual menawarkan barang dengan harga lebih murah dari penjual lain. Coba kita pikirkan, pada pelelangan pembeli dengan tawaran tertinggi itu mendapatkan barang, dan penjual dengan harga terendah dia yang akan dapat penjualan atau melakukan penjualan. Oke, sekarang kita contohkan. Harga sebuah produk A saat ini adalah 50. Ya. Harga equilibriumnya adalah 30. Pada harga 50, kuantitas supply lebih banyak daripada kuantitas demand. Ya, lihat grafiknya, sehingga kita sebut ini adalah surplus. Jadi apa yang terjadi? Nah, ketika terjadi surplus atau produk berlebih di gudang, ya mungkin, maka penjual tidak dapat menjual lebih banyak. Ya. Maka untuk menjual barang lebih banyak, harga diturunkan dengan adanya rangsangan, ya, insentif ini agar harga turun. Sehingga mereka bisa mengalahkan penjualan lain dan bisa menjual lebih banyak. Kemudian harga akan terus turun sehingga kuantitas akan semakin berkurang hingga sesuai dengan kuantitas yang biasa diminta. Ya. Nah, itu jika harga dalam kondisi lebih mahal. Sekarang saya akan menjelaskan ketika harga lebih rendah dari harga keseimbangan. Anggaplah ketika harganya 15. Pada harga 15, kuantitas permintaan melebihi kuantitas penawaran. Lihat, Q pada permintaan melebihi kuantitas Q pada penawaran, ya, melebihi Q pada penawaran, sehingga timbul kekurangan. Kekurangan ini apa yang disebut dengan defisit, atau orang juga menyebutnya shortage. Dan apa yang terjadi ketika ada defisit atau shortage? Ya, ketika shortage, ketika terjadi defisit, pembeli tidak dapat membeli barang lebih banyak yang diinginkan dengan harga yang berlaku saat ini, sehingga mereka bersaing untuk membeli lebih banyak dengan menawarkan harga lebih tinggi. Di satu sisi, penjual juga memiliki insentif untuk menaikkan harga, sehingga harga akan terus naik hingga pada harga keseimbangan. Akhirnya, rangsangan dari penjual dan pembeli
menekan harga pada harga keseimbangan atau harga yang disepakati. Jika terjadi pembeli dengan nilai beli tertinggi dan penjual dengan biaya jual terendah, ya, maka keuntungan dari perdagangan adalah maksimal. Setiap perdagangan dapat menghasilkan nilai hingga perdagangan terakhir, hingga nilai yang diberikan pembeli sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh penjual. Inilah apa yang disebut mekanisme dalam pasar